Tanggal 10 niku keutamaannya seperti puasa sepanjang tahun. Jenengan sedekah infak di tanggal 10 itu seperti berinfak bersedekah sepanjang tahun. Dan niku wonten keterangan ngoten. Sampai kemarin yang orang Nasrani itu sudah saya terangkan ya. Oh, sampai hebatnya kayak begitu. Bersedekah pada hari Asyura tanggal ke-10 Muharram itu bisa menyebabkan seseorang difutuh, dibuka pintu hatinya sehingga dia mendapatkan hidayah. Yang asalnya non-Islam jadi Islam. Apalagi kita yang sudah Islam, belum betul. Maka tentu kita lebih berharap lagi dengan keyakinan yang kita sampaikan tadi. Kita beramal dibutuhkan keyakinan yang kuat ya. Maka tentu kita akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan tanggal 10 Muharram atau 10 Syawal. Dan kemarin mungkin sudah saya sebut banyak kejadian-kejadian dari sejarah tonggak kenabian itu terjadi pada tanggal 10 Syawal. Mulai Mbah Nabi Adam ya, Mbah Nabi Adam diturunkan ke bumi, Mbah Nabi Adam dimasukkan ke surga tanggal 10 Syawal. Mbah Nabi Adam diterima tobatnya tanggal 10 Syawal. Mbah Nabi Adam Mbah Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang 10 Syawal. Mbah Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud 10 Syawal. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Syawal. Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 Syawal. Nabi Isa, Nabi Musa, pokoknya tonggak-tonggak sejarah kenabian itu banyak terjadi pada tanggal 10 Syawal. Dan ini bukan suatu kebetulan, sampai terakhir di dalam kitab I'anatul Talibin kok disebutkan la taqumu saa'ah illa fi yaumi Asyura. Tidak terjadi kiamat kecuali pada hari Asyura 10 Muharram. Terus kalau hadis satunya lagi di mana? La taqumu saa'ah illa fi yaumil Jumat. Tidak terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Pasti sesuk iki ketok ae pas 10. Tanggal 10 kok hari Jumat gitu. Jadi itu siap-siap kabeh ini. Tapi tenang. Di dalam riwayat lain disebutkan selama masih banyak orang beribadah kepada Allah, masih banyak orang yang bersujud, masih banyak orang yang jamaah, masih banyak orang yang mau ngaji, insya Allah kiamat masih jauh. Amin Allahumma amin. Itu keterangannya begitu ya. Jadi semoga jangan cuma besok inilah. Kapan-kapan aja ya. Ini keutamaan Syura yang luar biasa. Jadi dikatakan apa tadi? Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fa qala bi ni'mati minallah wa fadlin lam yansashum su'. Jadi orang yang beriman bertakwa mereka tidak akan mendapatkan apa? Rintangan, halangan yang berarti. Oh, kalau ada rintangan ya gak berarti. Kenapa gak berarti? Karena Allah bakal memberikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lanjutannya begitu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal dan tawakkallah engkau alal hayy kepada zat yang maha hidup, la yamut yang tidak akan pernah mati. Dengan
kudu pasrah, gitu ya, kudu yakin, kudu pede dengan Allah zat yang maha hidup. Harus pede, harus yakin kepada Allah, harus mengandalkan Allah, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan siapa-siapa, tapi mengandalkan siapa? Allah. Hanya hadis yang dulu itu Pak, masih ingat ya? Fa idza sta'anta fasta'in billah. Fa idza sa'alta fas'alin. Nek jenengan minta sama Allah, kalau minta pertolongan sama Allah. Nanti biar Allah yang mengutus seseorang untuk membantu kita. Itu. Jangan minta kepada manusia dulu, tapi minta dulu kepada Allah, baru kita ikhtiar. Nanti Allah yang akan membukakan pintu hati seseorang untuk membantu kita. Wa qala ta'ala ma'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ma'alallahi, dan hanya kepada Allah, falyatawakkal, hendaklah bertawakal al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman hendaknya hanya bertakwa, bertawakal kepada Allah saja. Faida azamta fatawakal Allah. Faida azamta, tatkala engkau azam, menginginkan sesuatu, berniat sesuatu, fatawakal Allah, maka tawakallah kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Namanya tawakal Allah, fa wa hasbu, barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, bahwa hasbu, maka cukuplah Allah. Artinya kalau orang itu pasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang ketika idza dzukirallah, tatkala dipanggil, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka, zadathum imana, akan tambah keimanannya, ma'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa? Tawakal. Jadi kita ketika menginginkan sesuatu, berusaha, berikhtiar, maka kita harus pasrahkan hasil dari ikhtiar kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya ibadah mawon ditampa napa mboten, diterima apa enggak, pasrahkan kepada Allah. Itu yang penting kita sungguh-sungguh berusaha ibadah. Misalkan infak, sedekah, bersungguh-sungguh, latihan ikhlas. Kalau belum ikhlas, latihan terus. Orang usah mikir, wah kok dan gak diterima, saya kayaknya belum bisa ikhlas ini Pak. Kalau gitu gak usah infak saja, saya gak usah ikut bersedekah aja, belum bisa apa? Ikhlas. Daripada gak diterima gak diterima bukan urusan kita ya. Urusan kita, tugas kita hanya beramal. Urusan diterima itu urusan Allah. Tapi ada enggak orang enggak beramal tapi diterima? Yang diterima apanya? Beramal aja enggak. Paham ya? Artinya kalau kita beramal ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan tidak. Kalau kita beramal minimal potensinya 50-50. Kita beramal nih, berarti anggap aja 50% diterima, kemungkinannya 50% tidak. Tapi kan ada kemungkinan. Tapi kalau nggak beramal, ya nggak ada kemungkinan yang diterima apa? Ngamal aja enggak. Nah ini penting. Ya penting. Jadi amal itu penting. Terus kita memurnikan niat, ya, ikhlas itu perlu tahapan, gitu ya, perlu waktu, perlu latihan, dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh
ingin ikhlas meskipun belum bisa ikhlas, maka di hadapan Allah tercatat orang yang ikhlas. Amin Allahumma